Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan nama saya Maya Fania Rahmasari, dan di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil koasistensi diagnosa laboratorik saya yang berjudul Infeksi Pseudomonas aeruginosa disertai investasi Dactylogyrus species pada ikan lele Clarias garipinus dengan nomor protokol E64/20. Berikut riwayat kasusnya. Nomor protokol E64/20, jenis hewan ikan lele atau Clarias garipinus, pemilik Bapak Ibnu, tanggal nekropsi 2 Maret 2020, alamat Melati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk anamnesanya, ikan lele jantan berumur 3 bulan, populasi ikan lele 1000 ekor dalam 2 minggu, angka morbiditas 20% dan mortalitas 10%. Pakan pelet dengan pemberian 2 kali sehari, sumber air dari air sungai, dalam kolam berukuran 5 x 2 x 2 meter. Gejala klinis yang terlihat berupa ikan berenang ke tepian di dekat saluran pembuangan, berenang pasif, dan terdapat lesi pada tubuh. Berikut penampakan ikan lele saya, ada lesi pada kulitnya. Kemudian ini adalah kondisi kolam, ada beberapa ikan yang berenang di tepian kolam dan permukaan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pemeriksaan patologi anatomi. Yang pertama adalah insang. Insang mengalami hiperemi dan berwarna pucat pada makroskopik. Pada mikroskopik yang saya ambil dari literatur Asniati et al. 2013, terdapat adanya hemoragi disertai infiltrasi sel heterofil. Selanjutnya adalah hepar. Hepar secara makroskopik membengkak dan ada lesi di ujung lobus berbentuk hiperemi. Secara mikroskopik yang saya ambil dari Asniati et al. 2013, ikan yang terinfeksi Pseudomonas aeruginosa menunjukkan adanya nekrosis, hemoragi, dan edema pada hepar. Selanjutnya adalah ginjal. Pada posterior ginjal terdapat adanya nodul-nodul berwarna putih, dan pada anteriornya terdapat pembengkakan dan lesi hiperemi. Secara mikroskopik, seperti yang saya ambil di Asniati et al. 2013, pada tubulus ginjal yang saya tunjuk dengan huruf T terdapat adanya hemoragi, dan pada huruf A terdapat adanya hemoragi. Begitu pula pada jaringan hematopoteik yang saya tunjuk dengan huruf JH ditemukan adanya hemoragi. Selanjutnya adalah usus. Ditemukan adanya hiperemi pada usus. Berikut adalah mikroskopik yang saya ambil dari literatur Juanda et al. 2018. Ditemukan adanya nekrosis, hemoragi, dan edema, serta infiltrasi sel heterofil. Selanjutnya adalah lambung. Lambung mengalami dilatasi dan pembengkakan pada makroskopiknya. Pada mikroskopik yang saya ambil dari Juanda et al. 2018, lambung mengalami hemoragi dan nekrosis. Selanjutnya adalah kulit. Pada kulit terlihat adanya lesi ulcer. Selanjutnya, secara mikroskopik yang saya ambil dari Asniati et al. 2013, pada kulit ada 2 lapisan, yaitu basal layer yang saya tunjuk huruf E itu mengalami nekrosis, dan epidermis yang saya tunjuk pada huruf D itu mengalami hemoragi. Akibat kehadiran leukosit menyebabkan bakteri mengeluarkan toksin hemolisin yang mengakibatkan terjadinya ulser dan hemoragi pada permukaan tubuh ikan. Ulser terjadi karena tingginya kepadatan bakteri pada lokasi tersebut sehingga volume dan intensitas toksin yang dikeluarkan pada proses infeksi juga lebih tinggi. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi, ikan lele E6420 mengalami bronkitis, hepatitis, dermatitis, enteritis, odema lambung, dan nefritis. Selanjutnya adalah pemeriksaan mikrobiologi.
Saya menanam kultur bakteri pada plat agar darah. Koloni berasal dari organ ren, koloni yang tumbuh berwarna putih krem permukaan mengkilap dan berbentuk konveks. Hal ini sesuai dengan literatur Marke et al. 2013 bahwa koloni Pseudomonas aeruginosa mempunyai karakteristik berbentuk bulat, tepi licin, berlendir, dan berbentuk cembung menghasilkan isolat B hemolisis dan berbentuk lebar. Selanjutnya, saya kultur bakteri pada agar miring. Pseudomonas aeruginosa dapat tumbuh pada suhu 37 derajat pada agar miring. Selanjutnya adalah pengecatan gram. Pada pengecatan gram, bakteri berwarna kemerahan menunjukkan bahwa bakteri termasuk dalam gram negatif dan berbentuk batang. Pseudomonas aeruginosa merupakan gram negatif berbentuk batang pendek. Hal ini sesuai dengan literatur Lebove and Pearce 2011. Selanjutnya adalah oksidase strip test. Kertas berubah menjadi biru. Enzim sitokrom C-oksidase yang dihasilkan bakteri akan mengoksidasi tetrametil p-penillenediamin yang merupakan kromogen yang akan membentuk warna saat teroksidasi. Pseudomonas aeruginosa menghasilkan enzim sitokrom C-oksidase, sehingga pada oksidase tes, kertas berubah warna menjadi biru. Lalu, uji katalase menghasilkan buih. Bakteri yang menghasilkan enzim katalase akan memecah H2O2 menjadi H2O dan gas O2. Lalu selanjutnya uji TSIA diinokulasikan pada agar TSIA didapatkan hasil selain merah dan bat kuning, menunjukkan bakteri dapat memfermentasi glukosa tetapi tidak bisa memfermentasi laktosa atau sukrosa. Selanjutnya uji in vivo. Yang pertama adalah uji indol. Pada uji indol, didapatkan hasil negatif, tidak terbentuk cincin merah setelah ditetesi reagen Kovac. Artinya, bakteri tidak dapat menghasilkan enzim triptopanase. Selanjutnya, uji methyl red. Didapatkan hasil negatif. Media tidak berubah warna menjadi merah karena bakteri tidak memproduksi asam yang stabil dari proses fermentasi asam campuran dari glukosa. Uji MR dilakukan untuk melihat kemampuan bakteri dalam fermentasi asam campuran dari glukosa. Asam campuran tersebut bersifat stabil. Indikator methyl red akan berubah menjadi warna merah pada pH 4,4 dan berubah menjadi warna kuning pada pH 6,2. Selanjutnya uji Voges-Proskauer. Hasilnya negatif. Tidak terbentuk warna merah setelah ditetesi reagen VPA, alpha-naptol, dan VPB KOH 40%. Artinya, bakteri tidak mampu memproduksi asetoin dan 2,3 butanediol dari fermentasi glukosa. Selanjutnya adalah uji sitrat. Pada uji sitrat menghasilkan hasil positif. Media berubah warna menjadi keruh. Bakteri mampu menggunakan sumber sitrat sebagai sumber karbon. Bakteri yang dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon akan mengubah sitrat menjadi pirufat menggunakan enzim sitrat permease. Pirufat ini akan dikonversikan menjadi berbagai produk tergantung dengan pH lingkungan dan menyebabkan media menjadi keruh. Pseudomonas aeruginosa memberi hasil positif pada uji sitrat. Selanjutnya adalah uji urease. Pada uji urease, media berubah warna menjadi merah muda, artinya bakteri memproduksi enzim urease. Bakteri yang dapat menghidrolisis urease menggunakan enzim urease akan ditandai dengan perubahan media dari kuning menjadi merah muda. Selanjutnya adalah uji motilitas. Bakteri Pseudomonas aeruginosa menunjukkan hasil positif pada uji motilitas, yaitu bakteri tumbuh menyebar. Bakteri yang motil dapat ditandai dengan adanya pertumbuhan bakteri yang menyebar dari bekas tusukan. Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri yang motil. Selanjutnya adalah uji gula-gula. Bakteri yang mampu memfermentasikan gula spesifik akan menghasilkan asam sehingga pH akan turun dan akan mengubah warna media menjadi kuning karena adanya indikator warna penol red. Pseudomonas aeruginosa mampu memfermentasikan glukosa dan manitol namun tidak dapat memfermentasikan laktosa, maltosa, dan sukrosa. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi, maka ikan lele dengan nomor protokol E6420 terisolasi dan teridentifikasi Pseudomonas aeruginosa sehingga terinfeksi dengan septicemia. Selanjutnya adalah pemeriksaan parasitologi. Hasil pemeriksaan parasitologi pada skin scraping positif ditemukan Dactylogyrus species. Pada gill wormwood negatif.
pada gerusan organ, baik hati maupun ginjal negatif, pada pemeriksaan usus negatif, kerokan usus negatif, dan apus darah negatif. Berikut adalah pemeriksaan ektoparasit Dactylogyrus spesies dalam perbesaran 10x100. Dactylogyrus merupakan cacing pipih atau fluk yang termasuk dalam parasit kelas Trematoda monogenea. Cacing ini banyak menginfeksi ikan. Dactylogyrus memiliki alat penyerang yang disebut haptor atau opis haptor. Sistem pencernaannya sangat sederhana, mulut pada ujung anterior dikelilingi oleh alat penghisap. Panjang parasit ini 0,2 sampai 0,5 mm dengan panjang maksimalnya 2,0 mm. Dan bagian posterior dilengkapi dengan 7 pasang kait tepi dan terdapat 1 pasang kait tengah atau median hooks, serta di bagian anterior terdapat 2-4 pigmen spot mata. Baik, selanjutnya ini adalah penampakan di perbesaran 20 kali. Pada A ditemukan ujung anterior, lalu B adalah eye spot atau bintik mata 2 pasang. Selanjutnya di C adalah ujung posterior, dengan D adalah median hook. Berikut adalah penampakan Dactylogyrus spesies menurut literatur. Kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan parasitologi, maka ikan lele dengan nomor protokol E6420 terinfestasi Dactylogyrus spesies. Selanjutnya adalah pemeriksaan patologi klinik. Eritrosit normal, hemoglobin normal, PCV normal, MCV normal, MCH normal, MCHC menurun, TPP normal, fibrinogen normal, leukosit meningkat, heterofil meningkat, eosinofil meningkat, limfosit meningkat, monosit normal. Heterofil dan limfosit naik kemungkinan besar diakibatkan oleh adanya infeksi bakteri. Karena sesuai dengan laporan mikrobiologi yang telah saya lakukan, saya menemukan adanya bakteri Pseudomonas aeruginosa pada ikan lele. Heterofil dan limfosit memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu menjaga sistem kekebalan tubuh. Jika limfosit bertugas mengenali zat-zat asing seperti bakteri atau virus dan merangsang produksi antibodi di dalam tubuh, tugas heterofil adalah melawan infeksi bakteri. Jadi ketika ada bakteri datang, limfosit akan bertugas untuk mengenali agen asing tersebut, dan heterofil diproduksi tubuh di dalam sumsum tulang disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Berbeda dengan sel darah merah yang lainnya, heterofil masuk ke dalam jaringan di seluruh tubuh untuk melawan semua antigen yang mengganggu. Selanjutnya, ini merupakan mikrofotografi apus darah, ditemukan trombosit dan eritrosit ikan lele nomor protokol E64/20 dalam pewarnaan ginza perbesaran 10x100. Selanjutnya adalah mikrofotografi apus darah ikan lele, pewarnaan ginza ditemukan monosit dalam keadaan anisositosis perbesaran 10x100. Selanjutnya mikrofotografi apus darah ikan lele nomor protokol E64/20 dengan pewarnaan ginza ditemukan limfosit perbesaran 10x100. Selanjutnya mikrofotografi apus darah ikan lele nomor protokol E64/20 dalam pewarnaan ginza ditemukan heterofil dengan perbesaran 10x100. Berikut adalah pemeriksaan air. pH hasil sesuai standar, nitrit hasil di atas standar yaitu 0,2, nitrat hasil sesuai standar, dan amonia hasil sesuai standar. Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan, ikan lele dengan nomor protokol E64/20 mengalami leukositosis, heterofilia, eosinofilia, dan limfositosis. Berikut adalah patogenesisnya. Prediposisi, kualitas air yang kurang baik, kadar amonia dan nitrit meningkat, suhu lingkungan yang fluktuatif, adanya infeksi Pseudomonas aeruginosa dan infeksi Dactylogyrus speciosa pada ikan lele Dumbo Clarias garipinus. Infeksi Dactylogyrus species menyebabkan bronkitis dan ikan berenang di permukaan. Infeksi Pseudomonas aeruginosa menyebabkan endotoxin LPS, septikemia dan ulcerasi kulit, dermatitis, degenerasi lemak hepar, enteritis, odema lambung, serta menyebabkan leukositosis dengan limfositosis, heterofilia, dan eosinofilia. Baik, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, maka ikan lele dengan nomor protokol E64/20 terinfeksi Pseudomonas aeruginosa dan terinfestasi cacing Dactylogyrus speciosa. Saran, peningkatan manajemen pemeliharaan sangat penting dilakukan, salah satunya dengan membersihkan kolam dengan rutin dan lebih memperhatikan jumlah populasi ikan dalam kolam. Baik,
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.